إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun al hadirun, فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. الله جل وعلا قد قال في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله وصدق رسول الله ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر الحاضرين جماعة جمعة رحمكم الله. الحمد لله والحمد لله ثم الحمد لله. Setelah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allahu Rabbul Izzah, salawat salam kepada uswatuna wa qudwatuna ila yaumil qiyamah. Selanjutnya kembali khatib menyampaikan tausiatut taqwa yang sudah disampaikan dalam bahasa Arab tadi, namun sebagai penguat, sebagai takkid agar kita senantiasa selalu berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, karena sungguhnya kemuliaan kita di sisi Allah hanya dilihat dari keimanan dan ketakwaan kepadanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kita adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan seluruh perhatian kita terhadap peribadatan hari ini, di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, menunjukkan bahwa kita adalah minal mu'minin al muttaqin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, dalam kesempatan menyampaikan khutbah Jum'ah di bulan Sya'ban, saya akan mengambil dari kitab Madza fi Sya'ban. Ada apa di bulan Sya'ban? Karena di satu waktu, di satu masa atau di satu bulan akan menjadi mulia tergantung dari peristiwa-peristiwa mulia atau peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di waktu itu atau di bulan itu. Yang pertama yaitu tahwilul kiblah, yaitu perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Tidak kurang 17 bulan 3 hari Nabi dengan para sahabat ridwanullah alaihim salat menghadap ke Baitul Maqdis atau salat ke arah Palestina, yang waktu itu orang-orang Yahudi kemudian melecehkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diabadikan dalam Quran, sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Jadi mereka orang-orang yang bodoh, safih, atau bentuk plural-nya adalah sufaha. Kenapa Nabi Muhammad
katanya membawa ajaran yang lebih bersih, yang baru. Tapi kenapa sholatnya menghadap Baitul Maqdis? Kemudian Nabi sering menengadahkan wajahnya ke langit, memohon kiblat yang diridhoi oleh Allah, dan juga baginda Nabi ridho dengan kiblat tersebut. Diabadikan dalam surat Al-Baqarah ayat 144. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Maka setelah 17 bulan 3 hari, sejak bulan Rabiul Awal hari Senin kedatangan Nabi di kota Madinah, akhirnya pada malam nisfu Sya'ban di hari Selasa turunlah Al-Baqarah 144 yang menjawab doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Dan sampai sekarang ini kita menghadapkan wajah ke Masjidil Haram. Namun di kota Madinah kita tahu ada satu masjid yang mengabadikan bahwa dulu kaum muslimin atau baginda Nabi pernah juga menghadapkan wajahnya ke arah yang berlawanan. Kita tahu masjid itu adalah Masjid Qiblatain, masjid dengan 2 arah kiblat. Mengambil pelajaran dari tahwilul kiblah, dari perubahan kiblat ini, kalau kita sholat di Al-Aqsa nilainya 500 kali dibandingkan kita sholat di masjid-masjid lain. Sementara kalau sholat di Masjidil Haram nilainya 100.000. Ini memberikan pesan. Apalagi ada satu keterangan di dalam kitab Madza fi Sya'ban ini, bahwa Sya'ban ini seperti pintu gerbang menuju bulan suci Ramadan. Orang yang sukses mempertahankan keimanan dan menjaga ritme ibadah di bulan Rajab, Sya'bannya masih tetap semangat, maka Ramadannya diramalkan akan menjadi Ramadan yang sukses. Oleh karena itu, melihat dari peristiwa tahwilul kiblah, mari dimulai bulan Sya'ban kita berniat untuk terus meningkatkan amal soleh, apalagi menjelang bulan suci Ramadan, agar kita nanti bisa memanen pahala untuk kebaikan hidup kita setelah kehidupan di dunia ini. Masyarul hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ini adalah pelajaran yang pertama. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwa di bulan Sya'ban ini ada Raf'ul A'mal Al-Akbar. Diangkatnya amal kita setiap tahun. Memang ada Raf'ul Fawri. Setiap hari amal kita diangkat. Seperti tadi saat kita melaksanakan sholat Qobliyah Jumat, saat itu dikatakan oleh Nabi, innaha sa'atun tuftahu fihi abwabus sama. Itu adalah satu waktu langit terbuka. Saat itu kita sangat luar biasa baiknya apabila kita berdoa dan meminta. Ada juga Raf'ul Usbu'i, ada juga diangkatnya amal kita setiap pekan, yaitu setiap Senin dan Kamis. Maka Nabi SAW suka mengisi 2 hari tersebut dengan ibadah, dengan berpuasa, karena ana uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku suka amalku diangkat saat aku dalam keadaan berpuasa. Dan di bulan Sya'ban ini adalah amal tahunan yang dalam hadis dikatakan, dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajaba wa Ramadan. Bulan Sya'ban ini banyak orang lalai, banyak orang melupakan bulan ini antara Rajab dan Ramadan. Maka Rasul SAW sama seperti setiap hari Senin dan Kamis, di bulan Sya'ban juga kasratus siyam wa kasratul ibadah, banyak melaksanakan siam dan banyak beribadah. Kemudian yang ketiga, di bulan Sya'ban ini ada takdirul a'mar, ditakdirkannya umur seseorang. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa innallaha yaktubu ala kulli nafsin mayyitatin tilkas sanah. Jadi setiap tahun di bulan Sya'ban itu dibacakan nama-nama orang yang akan meninggal, dibacakan kepada para malaikat. Kemudian Nabi bilang, atau Nabi menyampaikan
wa ana uhibbu an ya'tini ajali wa ana sha'im. Dan kalau seandainya di bulan ini aku wafat, aku suka kalau aku menghadap Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Kemudian yang terakhir dalam mimbar Jumat yang waktunya sangat terbatas ini, di bulan Sya'ban, bulan diturunkannya perintah bersolawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Turunnya surat Al-Ahzab ayat yang ke-56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini juga turun pada bulan Sya'ban. Mudah-mudahan kita isi hari-hari Sya'ban dengan bersolawat kepada baginda Nabi, dengan beristighfar, karena tobat di bulan Sya'ban ini akan menentukan kebaikan Ramadan kita tahun ini. Kita terbiasa membaca Rabbighfirli wali walidayya atau watub alayya atau kalimat-kalimat taubat yang lain yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita isi juga dengan siam, dengan sedekah. Apalagi pada kesempatan Jumat di bulan Sya'ban ini ada tawaran untuk mendapatkan derajat yang tinggi di surganya Allah. Di antaranya masjid kita ingin mengganti karpet yang di Ramadan akan banyak orang yang sujud di sana. Mudah-mudahan jadi jariyah kita di hari Jumat di bulan Sya'ban yang penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan semuanya menjadi catatan amal kebaikan buat kita semua. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikil mannan wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun al hadirun, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Jamaah Jum'ah, marilah sama-sama di khutbah yang kedua kita berdoa. Kita awali dengan bersolawat sebagaimana perintah ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira 'adada ma ahata bihi ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk. Wardallahumma an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. Ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Di hari Jumat Sayyidul Ayyam di bulan Sya'ban, ayah ibu kami ya Allah, bila mereka masih hidup, sehatkan, panjangkan umur ayah ibu kami ya Allah, dan sempatkan kami anak-anaknya bisa membahagiakan dan memuliakan ayah ibu kami, berhaji berumrah bersama mereka ya Rahman. Bila ayah ibu kami sudah meninggal, ampuni mereka ya Allah. Sampaikan doa kami, Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Guru-guru kami, ulama-ulama kami, para pemimpin kami, dan semua orang-orang yang menginginkan kami, keluarga, masyarakat dan bangsa ini kebaikan, berikan semuanya juga kebaikan ya Allah. Alhamdulillah,
Saudara-saudara kami di Palestina sudah bisa bernapas lebih lega dari sebelumnya. Idfa annal bala wal waba wal fahsya wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khassatan wa min sairil buldanil muslimin ammatan. Angkat cabut bencana dari negeri kami, gantikan semuanya dengan keamanan, ketenangan dan ketentraman ya Allah. Gantikan bukan saja buat penduduk negeri ini, saudara-saudara kami di seluruh belahan dunia, berikan mereka hayatan thayyibatan fid dunya wal akhirah. Ya Allah ya Rabbana, berkahi kami sebagaimana diberkahi di bulan Rajab. Sya'ban ini kami meminta berkah dan panjangkan umur kami sampai berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.